Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Sambil berpikir, mari kita bersabar sejenak untuk mendengarkan tausiah yang insyaallah pada hari yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Kadis Syariah Islam Provinsi Aceh, yaitu Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Adapun tema tausiah kita pada hari ini yaitu tentang pemimpin cerminan umat. Seperti biasanya ceramah sekitar 15 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk mempersingkatkan waktu, kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi waktu, diberi kesempatan, umur panjang, bisa bertemu dengan Ramadan, dan tentu kita juga berharap kita mampu melaksanakan berbagai ibadah di bulan suci ini, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ya tentu ibadah yang secara langsung berhadapan dengan Allah, baik itu qaulan maupun fi'lan. Salat, fardu, puasa, salat sunnah rawatib, zikir, membaca Quran, ya, dan berbagai ibadah badaniyah lainnya kita selenggarakan di bulan Ramadan ini lebih banyak lagi. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu ya ibadah yang memerlukan instrumen lain seperti harta dalam rangka memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada infak, ada sedekah, ada membantu fakir miskin, memberi orang lain berbuka puasa. Ini semuanya masuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Kemudian selawat salam mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Nabi yang memberi contoh teladan, memberi petunjuk, menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak benar, dan menjelaskan pula kepada kita adalah konsekuensi kita memilih jalan yang baik, yang benar, dan konsekuensi pula kalau kita memilih jalan yang tidak baik. Nabi tunjukkan dua jalan itu dan konsekuensinya sekaligus. Nah, tergantung kita memilih yang mana, ya. Jadi oleh karena itu Nabi sudah memberi petunjuk, Nabi sudah memberikan suri teladan, dan Nabi juga sudah mengangkat kita dari lembah kehinaan menjadi lembah kemanusiaan dan kemuliaan. Maka kita patut bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para ulama, ya, yang konsisten untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam ini sampai akhir zaman. Terima kasih dan penghormatan kami sampaikan kepada Kepala Badan Baitul Mal Aceh, kepada para jamaah duhur di komplek Baitul Mal ini. Ini terus terang saja saya baru pertama ini ke sini. Walaupun kita dekat, rupanya baru pertama. Jadi rupanya di sini ada tempat sujud juga, ada musalla juga, tempat salat. Dan mudah-mudahan walaupun ini sangat sederhana, tapi orang yang
ada di dalamnya ini bisa menebarkan kebaikan dan kemuliaan kepada banyak orang. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya tadi diminta untuk bicara satu topik berkaitan dengan kepemimpinan, atau pemimpin adalah cerminan umat. Kalau kita belajar atau membaca karya-karya tentang kepemimpinan dalam Islam, kita bertemukan satu hal yang paling mendasar. Pernyataannya adalah bahwa kepemimpinan atau imamah adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam sejarah umat manusia. Jadi tidak boleh tidak. Ya, kalau bahasa hukum namanya wajib. Kalau bahasa politik namanya ya tidak boleh tidak. Karena istilah dalam buku-buku kepemimpinan itu disebut dengan satu kontrak sosial dan kebutuhan sosial. Jadi keimaman ini atau kepemimpinan itu adalah kebutuhan sosial. Tidak mungkin tidak ada kepemimpinan ketika satu orang itu berada dalam kelompok sosial. Itu bahasa fikihnya, fikih siasat itu wajib ada. Nah, jadi betapa pentingnya kepemimpinan ini kita bisa lihat deskripsi sejarah ketika Rasulullah SAW wafat di pangkuan Siti Aisyah di Madinah, di kamarnya dekat dengan Masjid Madinah atau sekarang kita kenal dengan Raudhah. Itu persoalan umat Islam yang paling serius dibicarakan. Itu bukan persoalan mentajhiskan mayat Rasul. Ini Rasul sudah wafat. Ya, Rasul sudah wafat. Ya. Sahabat lihat, berkunjung karena wafatnya Rasulullah di rumahnya di Masjid Nabawi itu. Tapi yang dibicarakan oleh sahabat-sahabat besar bukan kapan kita selesaikan mayat Rasulullah ini, di mana kita makamkan, kapan kita salatkan, bagaimana tata caranya. Nah, itu yang dibicarakan. Jadi mayat Rasulullah itu berada di rumah Siti Aisyah itu cukup lama untuk proses tajhisnya. Dalam sirah Ibnu Hisham itu disebutkan, kalau tidak salah saya, itu hampir tengah hari. Jadi kalau kita bandingkan dengan bahasa kita itu hampir berapa jam begitu. Ya, jadi hampir tengah hari baru diselesaikan persoalan tajhiz mayatnya Rasulullah. Apa yang dibicarakan sahabat? Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat besar. Itu persoalan siapa yang akan menggantikan Muhammad itu sebagai kepala pemerintahan. Tentu sebagai kepala agama sudah selesai, karena Nabi tidak mewariskan untuk menerima wahyu kepada sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memiliki dua kekuasaan. Kekuasaan sebagai penerima wahyu Rasul, sekaligus kekuasaan sebagai kepala pemerintahan yang mengurus kepentingan kaum muslimin. Jadi urusan wahyu itu selesai. Jadi tidak ada lagi turun wahyu kepada sahabat. Ya. Tapi yang menjadi penting dibicarakan urusan setelah wafat Rasul berkaitan dengan kepemimpinan. Bahkan terjadi dualisme pemikiran, hampir bertumpah darah antara golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Siapa sebetulnya yang boleh, yang berwenang, yang punya otoritas, yang lebih berhak untuk mengganti Muhammad itu?
Orang Muhajirin menyatakan, kamilah. Kami sukunya sama, Quraisy. Dan Muhammad itu berangkat dari Mekah. Kami selama ini adalah orang yang berhijrah. Kami lebih berhak. Orang Ansar, dia katakan, kami juga lebih berhak. Muhammad datang ke sini, kami yang melindunginya. Kami yang mengorbankan hartanya. Kami mengorbankan jiwanya. Kami bersedia memberikan seluruh harta kami demi kepentingan Muhammad. Kami lebih berhak. Ya, kan itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Sampai-sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Jadi urusan kepemimpinan ini tidak kecil. Urusannya berat ini. Berat sekali urusannya. Besar. Di antara perdebatan-perdebatan itu muncul ide. Ya, di kalangan sahabat sebetulnya. Mari kita lihat sunnah Rasulullah. Siapa yang pernah ditunjuk untuk mewakili Rasul ketika memimpin salat? Itu jalan keluarnya. Karena semua argumentasi yang dibangun oleh Muhajirin, semua argumentasi yang dibangun oleh Ansar, itu semuanya logis. Logis. Ya. Maka ketika ada usul, mari kita lihat, pernahkah Rasulullah meminta sahabat untuk memimpin salat? Kenapa yang dipilih itu salat? Bukan yang dipimpin itu ditunjuk menjadi utusan yang mewakili Rasul, misalnya mengantar surat Rasul atau mengutus Mu'az bin Jabal mengajarkan Al-Quran. Kenapa tidak itu yang diminta sebagai reference untuk dirujuk sebagai pengganti Rasul? Kenapa salat? Karena salat ini, kalau kita bahasakan dalam bahasa hadis, ya tiang agama begitu. Jadi imaduddin, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi orang yang mampu mendirikan tiang, maka orang itu akan kokoh dalam menjalankan agama. Itu logikanya. Jadi kalau tiangnya tidak bagus, ya keropos bangunannya. Jadi orang yang dipercaya untuk menjadi tiang agama, itu diperkirakan orang itu akan mampu membawa agama ini ke seluruh alam jagat raya ini. Itu dasarnya kenapa ketika ditawarkan, ada tidak tradisi atau sunnah Rasul yang menunjuk orang memimpin salat. Itu dasarnya. Kalau tidak itu banyak sekali Rasul menunjuk orang mewakili Rasul. Ya seperti Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, itu banyak sekali yang mengganti Nabi dalam berbagai urusan. Tapi tidak urusan salat. Urusan salat hanya dirujuk atau diutus atau diwakilkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada yang lain. Nah, ketika tawaran ini disampaikan pada perdebatan dua kelompok tadi, nah, kalau itu yang sudah ditawarkan, semua sepakat. Maka yang mengganti Nabi itu adalah Abu Bakar, Khalifah Rasulillah. Khalifah itu artinya pengganti. Jamaknya khalaif, pengganti. Nah, kalau disebut Khalifatullah fil ard, itu kita ini sebetulnya mewakili Allah di bumi. Pengganti. Khalifah Rasulillah. Jadi pengganti Rasul pada tempatnya Rasul yang Abu Bakar dalam konteks ini. Jadi tidak ada ribut lagi. Baru setelah itu selesai. Artinya persoalan kepemimpinan pasca Rasul itu selesai. Baru persoalan tajhiz mayat itu dilaksanakan. Ya, saya ingin gambarkan betapa urgennya masalah kepemimpinan ini. Persoalan mayat Rasulullah
Mungkin kalau mayat kita masih kita nggak ada, dalam tanda petik nggak ada masalah, kita tunggu saja dulu biar selesai. Tapi ini manhajnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah selalu menyebutkan kalau ketika seseorang meninggal dunia, segerakan lakukan tajhiz. Tapi ini tidak dilakukan, tidak disegerakan, karena ada hal yang paling mendasar yang belum selesai, yaitu persoalan keimaman. Jadi akhirnya selesai terpilihnya Abu Bakar, bai'ah Abu Bakar, baru persoalan ini diselesaikan. Betapa pentingnya persoalan keimaman ini. Karena persoalan keimaman ini adalah persoalan mengurus kepentingan umat. Jadi oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran yang kalau kita rujuk, itu bicara tentang kepemimpinan, itu bicara sesuatu yang paling mendasar. Contoh, misalnya dalam surah Al-Ahzab tentang suri toladan, itu kepemimpinan. Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kepemimpinan. Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat suri toladan yang baik. Nah, sekarang ini Rasulullah SAW berhasil memimpin. Salah satu di antaranya kuncinya adalah uswatun hasanah, contoh teladan. Dan ini yang barangkali dalam konteks kita sekarang ini yang terkikis, suri teladan itu. Maka tidak banyak yang berhasil. Jangan nanti dikaitkan, Pak, itu kan lain. Nabi Muhammad, Pak, kan wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya kan? Inilah wahyu yuha. Jadi bukan dikaitkan dengan itu. Tapi Muhammad ini itu punya pola kepemimpinan. Suri toladan. Nah, nanti apa contoh suri toladan yang dia kembangkan, yang Nabi Muhammad kembangkan? Itulah yang misalnya ada sifat jujur, sifat amanah, sifat transparan, sifat bersedia menerima kritikan, sifat terbuka, ya, sifat tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Ini semuanya sifat-sifat yang merupakan kunci uswatun hasanah. Nah, ini cermin dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama juga diwariskan oleh para sahabat. Ya, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Ini semuanya adalah contoh-contoh yang menjadi referensi kepemimpinan umat. Tapi satu hal yang menarik dalam konteks kepemimpinan ini, ada dua variabel, variabel pemimpin dan variabel yang dipimpin. Hampir dipastikan para pemimpin-pemimpin awal Islam, katakanlah Khalifah Rashidah dan pemimpin-pemimpin setelah itu cenderung tidak bersedia untuk menjadi pemimpin. Nah, ini dari sisi variabel pemimpin. Cenderung. Karena apa? Pemimpin itu besar sekali tanggung jawabnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban semua apa yang menjadi tugas dan kewenangan sebagai seorang pemimpin. Jadi hampir dipastikan dulu dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin itu cenderung, ya tidak semua, cenderung mereka menolak menjadi pemimpin. Ya. Umar bin Abdul Aziz misalnya, walaupun beliau itu dalam dinasti Bani Umayyah, yang cenderung kalau kita belajar dinasti Bani Umayyah ini adalah dinasti yang pewarisan kepemimpinan ini cenderung melalui klan, garis keturunan. Tapi Umar bin Abdul Aziz, dia tidak mau. Dia mendapatkan kekuasaan itu melalui warisan dari orang tuanya. Tapi ini kenapa dia bisa menjadi khalifah? Karena ada baiat. Dia sendiri sebetulnya tidak mau menjadi khalifah. Nah, cenderung seperti itu variabel.
pada pemimpin. Jadi pemimpin itu cenderung tidak bersedia. Kenapa? Karena tanggung jawab itu cukup besar dan dia diminta pertanggungjawaban yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Variabel kedua adalah variabel yang dipimpin. Variabel yang dipimpin juga seperti ini. Memilih pemimpin, ya, memilih pemimpin. Kalau sekarang ini, ya dalam konteks sekarang ini, itu berdasarkan, kalau dalam konteks di Indonesia atau dalam negara modern, itu polanya pola demokrasi. Ya, padahal dalam Islam itu belum tentu seluruhnya diterima demokrasi itu. Sehingga ada buku yang ditulis oleh salah seorang guru besar di Azhar, namanya Abdullah At-Tahiri. Judulnya La Demokratiyah fil Islam. Tidak ada demokrasi dalam Islam. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa sebetulnya pola yang dikembangkan demokrasi di Barat itu tidak mencerminkan apa yang menjadi substansi dari syura dalam ajaran Islam. Ingin saya sampaikan bahwa dalam konteks rakyat ini tidak lagi melihat sosok calon pemimpin dalam melakukan pemilihan kepemimpinan. Itu jarang sekali melihat sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada dalam contoh-contoh yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Contoh sekarang saja, kalau ada orang yang ingin mencalonkan diri jadi pemimpin eksekutif misalnya, masyarakat kita ada satu calon, dia menyampaikan visi misinya, mungkin track recordnya bagus, baik, dan bersedia dia untuk memimpin satu kota, satu kabupaten, tapi dia tidak punya uang untuk melakukan pengumpulan massa melalui tim sukses. Tidak mau dia. Pertama tidak ada uang, kemudian mungkin kalaupun ada uang dia tidak mau melakukan hal-hal yang menyimpang. Itu hampir dipastikan 99% dia tidak terpilih. Tidak terpilih dia. Ya. Kalau ada orang yang membantu misalnya, oke, ini bagus calon ini, tapi performanya bagus, kemampuannya bagus, track recordnya bagus, visi misinya oke, hidupnya mungkin sederhana juga. Nah, di masyarakat kita waktu pemilihan, kalau di sini kasih 100.000, di sini 500.000 untuk satu suara. Atau ini yang bagus ini tidak ada uang, yang satu lagi ada uang 100.000, tidak banyak juga. Masyarakat kita akan lihat, ilong tak pilih tak ngenyo yang god tak visi misi bagus, lagi nyo ci udip di. Lo pilih juga tertori bayam pelain nasib, tertori bayam turo kajut. Itu pertimbangan masyarakat kita. Itu yang terjadi. Tak lo pilih tak yang nyo hana mubah ci nasib lun, kan? Sama ci. Hampla enu pilih nyo naci baca rezeki, nak tertori bayam. Itu masyarakat kita. Ya. Nah, lo main pegah kakak dengar mentang visi misi, lalu mentang kalimat good governance, ya kakaknya mak etek nganyan, ya itu dia masyarakat kita itu etek ya kakak dengar mentang junya ibu pelungju penggang jarak lain. Nah, ini masyarakat kita. Dan tidak berfikir bahwa 10 tahun, 50 tahun akan datang akan rusak. Dia tidak berfikir. Lu tidak tahu untuk mikir lagi, Pak nak berubah teman. Nah, ini contoh. Jadi dia tidak lagi berfikir seperti itu. Nah, jadi oleh karenanya, kalau tadi disebut topiknya adalah pemimpin cerminan umat, kalau umatnya berfikir seperti itu, maka lahirlah pemimpin yang seperti itu. Ya. Kalau umatnya berfikir pendek, ya lahirlah pemimpin yang pendek alat pikirnya. Kalau masyarakatnya, umatnya ini berfikir instan, lahirlah pemimpin yang instan. Karena pemimpin itu lahir dari satu komunitas umat. Tidak ada pemimpin turun dari langit, itu tidak ada.
Tidak usah kita harap sekarang, nggak ada. Pemimpin itu akan lahir dari komunitas di mana umat itu berada. Jadi oleh karena itu, sekarang ini kalau kita mau lakukan perbaikan, perbaiki umat ini supaya dia bisa berpikir lebih. Tapi supaya masyarakat ini bisa berpikir, bisa memperbaiki diri, harus ada contoh teladan yang ada pada pemimpin kita sekarang ini. Jadi ini keduanya saling berkait, ya, saling terikat satu sama lain. Kita perbaiki masyarakatnya melalui contoh teladan dari pemimpin. Kita pilih pemimpin melalui proses yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Masyarakat yang rusak akan melahirkan pemimpin yang rusak. Jadi ini dua hal. Kalau ditanya sekarang di mana yang kita mulai sekarang ini? Kita perbaiki masyarakat ini atau kita pemimpin? Sama dia, tapi ada catatan yang mungkin bisa dirujuk kalau mau dibaca buku Abu A'la Al-Maududi. Ya. Salah satu cara paling cepat memperbaiki masyarakat, perbaikilah pemimpinnya. Jadi rupanya dia berada secara top down. Tidak mungkin kita bisa perbaiki ini kalau pemimpin itu tidak memperbaiki diri. Kenapa? Karena pemimpin itu punya kekuasaan untuk memperbaikinya. Karena ini memang siklus seperti ayam dengan telur dia. Tapi Abu A'la Al-Maududi dia minta kalau mau perbaiki sekarang, perbaikilah pemimpin itu. Artinya pemimpin harus tunjukkan suri teladan yang baik. Pemimpin harus tunjukkan sikap yang jujur, yang amanah, yang terbuka, yang baik, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi saya pikir ini beberapa catatan kecil yang menjadi bahan diskusi kita, dan ke depan tentu diharapkan masyarakat ini cerdas. Karena kalau masyarakat masih sanggup juga di punan itulah hajian, ya antat-antatnya masih seperti itu, sembako atau serangan fajar istilahnya. Serangan fajar oleh tim sukses, ya masih sangat sulit juga untuk memperbaiki keadaan masyarakat kita. Saya pikir demikian saja beberapa catatan kecil. Kalau memang ada hal nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan para sahabat utama sudah disepakati menjadi pemimpin, tapi kemudian terjadi perlawanan, protes. Ini masalahnya di mana? Apakah di pemimpin itu sahabat atau faksi-faksi dalam Islam itu umatnya belum sangat siap, belum cukup baik seperti masa Rasulullah. Misalnya sahabat Utsman, sahabat Ali, itu perlawanannya sangat kuat. Apakah persoalannya di leadershipnya atau di jamaahnya kaum muslimin? Ya, siasat syar'iyah. Baik, terima kasih. Isu ini urgen dan ini penting kita secara jernih melihatnya, karena banyak sekali kritik para orientalis terhadap kepemimpinan dalam Islam. Ya, Montgomery Ward itu pernah menulis satu tulisan bahwa sebetulnya dalam kepemimpinan Islam itu tidak pernah sepi dari pertumpahan darah. Mereka tunjukkan Khalifah Rashidah itu satu yang tidak terbunuh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Ya. Kemudian yang kedua, ya ini komentar. Saya pikir kita supaya bisa melihat kritik orientalis terhadap sejarah kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua, Watt juga mengkritik itu perang Jamal, perang Onta, itu terjadi antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Aisyah ini Ummul Mukminin. Aisyah ini orang yang 24 jam bersama Rasul.
Aisyah ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah ini orang yang mendapat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah. Adalah anak laki-laki pertama yang masuk Islam. Dan Rasulullah menyatakan bahwa pintu ilmu itu ada pada genggaman Ali bin Abi Thalib. Orang yang mendapat kepercayaan Rasul untuk mengganti posisinya Nabi ketika Nabi mau hijrah dari Makkah ke Madinah adalah Ali. Dan Ali adalah orang yang sejak kecil berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di kalangan masyarakat kita itu orang menyebut pintu ilmu itu kuncinya sama Ali. Kalau mau belajar ilmu, tanyalah Ali. Begitu hebatnya Ali dan Ummul Mukminin, Aisyah. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka berperang? Oke, saya pindah lagi fakta sejarah. Perang Siffin, Ali dan Muawiyah. Ini sahabat-sahabat besar. Orang yang mendapat pengajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berperang dalam tanda petik dalam konteks politik, itu wajar. Kita hidupnya 1437 tahun dari Rasulullah. Kita tidak ketemu Rasul, tidak mendengar pengajarannya, tidak tahu kapan ayat itu turun, tidak pernah ketemu sahabat. Kita hidup 1437 tahun. Kalau kita bertengkar, kalau kita berperang, kalau kita bertumpah darah dalam dimensi politik tanda petik, itu wajar. Karena udah biasa. Kalau bahasa penelitian itu variannya atau biasnya itu sudah jauh. Kalau Rasul katakan A, itu sampai ke kita itu masih A, tapi ada A aksennya. Itu maksud saya, jauh sekali kita hidup dengan Rasul. Maka kalau dalam konteks politik orang sekarang Muslim bertengkar, berperang sesamanya, dalam konteks politik walaupun itu kasar, itu wajar. Tapi yang sangat tidak wajar, Ali bertempur dengan Muawiyah, Ali bertempur dengan Ummul Mukminin, dan sahabat-sahabat besar itu sesamanya bertengkar. Ini fakta sejarah, kita tidak bisa bantah. Ini dikritik oleh para sejarawan. Terus apa yang harus kita jawab? Maka saya katakan tadi itu, ini satu semester kuliah fikihnya ini. Apa yang harus kita jawab? Apa kita terima saja kritik begitu? Nah, kita ingin sampaikan bahwa Islam tidak membenci politik. Dan Islam itu tegak karena politik. Maka sangat naif kiranya ketika Muslim itu keluar dari arena politik. Saya ingin tunjukkan lagi bahwa bukan hanya dalam konteks penyebaran Islam memerlukan kekuatan politik, bukan. Ilmu-ilmu keislaman, aturan Islamiyah itu pun lahir dari politik. Sekiranya tidak ada pertengkaran politik, tidak lahir ilmu kalam, tidak lahir ilmu teologi. Saya beri contoh. Antara Ali dengan Muawiyah terjadi perang yang kita kenal dengan perang Siffin. Ya. Pada saat itu, ini mau hujan atau apa ini? Hujan ya. Ini satu saja pertanyaannya sampai sore ini. Ya. Tapi ini saya pikir penting karena itu kritik sejarah ya kepada umat Islam dan kepemimpinan Islam. Saya ingin tunjukkan bahwa ilmu kalam, ilmu teologi itu lahir gara-gara politik. Sekiranya tidak ada politik, tidak muncul lahirnya teologi itu, atau ilmu kalam, atau ilmu tauhid. Nah, Ali dan Muawiyah itu berperang. Dalam catatan sejarah, Muawiyah hampir kalah. Ya. Akhirnya diangkatlah mushaf Al-Quran ke atas.
ada yang menyebut dengan ujung tombak, dengan ujung pedang. Mereka minta berdamai, tahkim. Ya kan? Nah, dari kelompok Ali ini, ketika Muawiyah mengangkat pedang ke atas dengan Al-Quran di atas, kita artinya apa? Kita ingin berdamai, merujuk pada Al-Quran. Kita Quran satu, kita bersaudara, kita berhentilah berperang. Padahal Muawiyah itu hampir kalah. Muawiyah ini ahli strategi. Keturunan Muawiyah itu orang Persia. Persia itu peradaban perangnya tinggi sekali. Nah, jadi keluarga Muawiyah ini berada di Syam yang paling banyak. Damaskus sekarang ini. Sehingga gubernur dia itu berada di Damaskus. Okay. Minta ingin dihakimkan dengan Al-Quran. Kelompok Ali ini menyatakan, kalau begitu sebahagian kita terima tahkimnya itu. Kan kita bersaudara, kita sama-sama Quran, sama-sama Nabi. Oke lah, merujuk. Dalam satu kelompok lagi menyatakan tidak mau. Untuk apa kita merujuk bertahkim dengan Muawiyah dan kelompoknya? Karena Muawiyah itu sudah mengingkari dan melakukan perlawanan kepada Ali. Kita selesaikan saja. Ali pertimbangannya tidak seperti itu. Akhirnya apa? Kelompok yang akhirnya Ali mengambil keputusan bahwa kita sepakat tahkim. Kita kirim utusan Abu Musa Asy'ari, ya, dari kelompok Ali. Terus kelompok yang tidak setuju dengan tahkim keluar. Inilah yang kita kenal dengan Khawarij. Khawarij itu keluar dari kelompok Ali. Tidak setuju dengan keputusan Ali menerima tahkim. Disitulah mulai keluar kalimat Ali itu kafir. Karena berdamai dengan orang yang menyerang Ali. Di situ pertama. Istilah kafir itu istilah teologi. Jadi orang yang berdamai dengan Muawiyah adalah kafir. Ali dan kelompoknya adalah kafir karena dia bertahkim dengan Muawiyah. Nah, disitulah asal muasal lahirnya ilmu teologi, persoalan kafir itu. Sekiranya nggak ada ribut di situ, nggak ada persoalan kafir di situ. Nah, nanti berkembang lagi. Nah, kalau dia kafir, masuk surga enggak? Dia masih syahadat kan? Nah, Ali kan khalifah, syahadat dia. Ketika kita sudah klaim dia kafir, masuk surga enggak nanti? Di satu sisi dia berakidah, dia meyakini keimanan, ya, dia masuk surga enggak? Nah, ini sudah bicara jauh. Sehingga lahirlah golongan yang berpikir, ini yang kita kenal nanti golongan Asy'ariyah, golongan Maturidiyah, golongan Mu'tazilah. Itu lahirnya di situ. Gara-gara kisruh politik. Kafir mengkafirkan. Akhirnya masuk surga, tidak masuk surga. Bagaimana kalau kita masukkan dia ke neraka? Ya neraka kan tidak terima kalau dia masih mukmin. Kalau kita masukkan ke surga, tidak mungkin kalau dia sudah ingkar. Nah, jadi golongan Asy'ariyah dia berpikir begini, karena dia mukmin, ya, tapi dia berbuat dosa, ma'asi, masuk dulu ke neraka, bersihkan dulu dosanya, masuk ke surga. Itu golongannya Asy'ariyah. Ya. Golongan lain menyatakan, ya tidak mungkin kita masukkan dia ke neraka karena dia masih ada iman. Nah, Mu'tazilah menyebut, ya, bagaimana kita masukkan dia ke neraka? Dia iman. Bagaimana kita masukkan dia ke surga? Dia ingkar. Dari mana juga? Kita carilah tempat di antara keduanya. Namanya manzilah bainal manzilatain. Jadi ada dua tempat di antara, ada satu tempat di antara dua tempat itu. Itu saya ingin sampaikan bahwa tadi
adalah ilmu teologi. Kalau belajar ilmu teologi, ilmu kalam, itu kita bicara itu. Yang asal muasalnya itu lahir karena kisruh politik. Apa kesimpulan yang saya ingin sampaikan? Bahwa Islam itu tumbuh berkembang dengan politik. Ilmu-ilmu keislaman tumbuh berkembang dengan politik. Ternyata dalam praktek sejarah, politik itu pada taraf tertentu itu tidak bisa menghalang seseorang, walaupun sahabat Nabi sekalipun. Jadi kalau ada orang sekarang ini ya, menghalalkan semua cara dalam urusan politik, kan banyak itu kan. Bahkan ada yang mengancam membunuh, kalau nggak pilih saya akan selesaikan nyawanya, kan gitu ya. Ya. Di Aceh mungkin juga gitu. Ya. Sebetulnya saya tidak merujuk pada yang dikatakan Bung Karno itu hal yang wajar. Tapi kejadian-kejadian seperti itu karena politik dia tidak pahami dengan baik. Dia pikir politik itu bisa semuanya menghalalkan semua cara. Jadi oleh karena itu, apa yang dikritik oleh Watts, seorang orientalis, itu harus dilihat latar belakangnya. Ya, latar belakangnya. Kalau jawaban desain teologis, karena Quran, karena Tuhan berkehendak seperti itu, karena kita ada hikmah di balik itu. Saya beri contoh. Salah satu alasan pengumpulan Quran kan dikumpulkan ya dari mushaf-mushaf. Dikumpulkan ya, mushaf-mushaf itu dikumpulkan. Ditulis kembali. Salah satu alasannya karena banyaknya meninggal hufaz. Jadi Ali ini berkedudukan di Madinah. Aisyah dan pengikutnya adalah para penghafal Al-Quran. Banyak sekali meninggal. Banyak sekali meninggal penghafal Al-Quran karena peperangan dengan Ali. Sehingga Aisyah pun ditangkap. Tapi tidak dibunuh oleh Ali. Ya Ummul Mukminin. Ya, jadi peperangan. Banyak sekali meninggal orang penghafal Al-Quran. Atas dasar itu pula muncul inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Atas dasar itu pula muncul inisiatif pada khalifah untuk menulis kembali Al-Quran. Ini salah satu argumentasi yang secara teologis kita bisa beri jawaban bahwa ini ada hikmah. Jawabannya kalau teologis karena Tuhan berkehendak seperti itu. Tapi bagi seorang pemikir, seorang peneliti, seorang sarjana muslim, tentu tidak hanya menjawab jawaban teologis itu, tapi harus dipersiapkan jawaban-jawaban hukum dan jawaban-jawaban politik. Ya. Bahwa apa yang kejadian seperti itu, yang dalam tanda petik dalam sejarah Islam disebut dengan noda hitam sejarah Islam, kita harus melihat bahwa itu ada dimensi-dimensi lain. Misalnya ada dimensi politik, ekspansi Islam. Itu dengan kejadian perperangan antara Ali dan Muawiyah, itu menunjukkan bahwa Islam memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Jazirah Arab. Dan pertempuran yang maha dahsyat itu menjadi referensi bagi Konstantinopel, bagi Romawi, bahwa Islam memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi seperti itu. Dan ternyata terbukti pasca khalifah, terutama Umar bin Khattab, itu Palestina bisa ditaklukkan. Jadi jawaban-jawaban seperti ini yang memerlukan kajian kita untuk memberikan penjelasan bahwa bukan hanya noda hitam, tapi ada dimensi-dimensi lain dari keberadaan politik Islam itu. Jadi dimensi sejarah seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam punya kekuatan yang amat berbesar, luar biasa, dan sehingga sehingga memberikan satu referensi juga bagi Romawi
ya, bahwa Islam ternyata sudah tumbuh dan berkembang dengan kekuasaan yang cukup luar biasa. Dari segi hukum juga begitu, ya. Itu banyak sekali fikih siasah itu muncul karena lahirnya konflik antara Ali dan Muawiyah. Kemudian juga antara Ali dan Ummul Mukminin, itu lahirnya inisiatif membukukan Al-Quran karena banyak meninggalnya hufaz, para penghafaz Al-Quran pada perang Jamal itu. Itu banyak sekali dimensi-dimensi yang sebetulnya kita bisa angkat untuk memberikan argumentasi, bukan hanya noda hitam. Bahwa terjadi peperangan, mengorbankan jiwa, hilang nyawa, ya, kita tidak bisa tutup mata untuk itu. Tapi itu semua bukan semata-mata karena perpolitikan semata, tapi ada desain lain di balik itu. Saya pikir kita punya kewajiban untuk berargumentasi dengan banyak pihak ketika bicara mengenai isu-isu sejarah di mana kadang-kadang juga menyudutkan Islam ketika diangkat fakta-fakta sejarah seperti itu. Kita tidak bisa bantah bahwa itulah fakta, tapi ada hikmah, ada penjelasan, ada dimensi hukum yang kita bisa jelaskan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Di antaranya seperti tadi yang saya sampaikan. Oke, saya pikir seperti itu. Waktunya sangat terbatas. Mungkin ada yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ketika berbicara tentang kepemimpinan. Saya sendiri memiliki beberapa pertanyaan sebenarnya. Salah satunya sudah ditanyakan oleh Pak Said tadi. Yang selanjutnya saya ingin tanyakan adalah tentang kondisi umat Islam hari ini yang tidak memiliki kepemimpinan. Kalau kita lihat sejarahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, bahwa para sahabat ini lebih mementingkan memilih pemimpin dulu dibandingkan dengan ahli ini. Padahal hukumnya adalah wajib. Nanti kalau kita lihat bahwa memilih pemimpin itu jauh lebih wajib lagi. Cuma karena kita hari ini melihat dari tahun 1924 sudah kehilangan pemimpin pada saat runtuhnya Turki Utsmani, sampai sekarang dia sudah 90 tahun lebih tidak ada pemimpin. Nah, apakah orang-orang Islam hari ini karena tidak ada kepemimpinan dianggap berdosa karena mungkin tidak memilih pemimpin? Dan apa upaya kita yang harus kita lakukan untuk memilih pemimpin ke depannya? Lalu bagaimana pandangan Bapak terkait dengan ada hadis Rasulullah yang mengatakan setiap 100 tahun itu akan lahir seorang mujaddid, pembaharu. Kalau misalnya kita melihat dari runtuhnya Turki Utsmani, berarti pada tahun 2024 nantinya kita akan mendapatkan kejayaan. Seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua ini. Ini waktunya bisa sampai sore ini. Tapi singkat-singkat saja nanti kalau ada waktu. Saya pikir menarik. Ini kalau perlu Pak Kepala kan, kita diskusi sekali itu. Nanti akan kita siapkan makalah yang ini sebagai referensi. Khusus dalam konteks kepemimpinan misalnya ya. Nanti kita juga akan rujuk buku-buku fikih siasah, sejarah politik dalam Islam ya kan. Kemudian kepemimpinan di era modern. Pertanyaan pertama yang sebetulnya perlu kita jawab, apa yang disebut dengan pemimpin itu? Ya. Tentu kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda itu pemimpin, dan setiap Anda juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang engkau pimpin, kan begitu. Nah, jadi dalam arti yang spesifik, pemimpin itu setiap orang yang diberi amanah, siapa saja. Jadi setiap orang yang diberi amanah itu pemimpin, karena kata mas'ulun, akan ditanya gitu loh. Saya sebagai kepala dinas, pemimpin paling tidak di lingkungan dinas yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya. Saya akan ditanya tentang apa yang saya pimpin di dinas itu. Pak Kepala Baitul Mal juga begitu, pemimpin di sini. Jadi pada prinsipnya semua orang itu pemimpin terhadap dirinya, terhadap amanah yang dia emban. Nah, ini persoalan sekitar amanah yang mana? Ya.
Amanah ini kalau dalam konteks formal ada amanah legislatif, ada amanah eksekutif, ada amanah yudikatif, ada amanah edukatif. Di lembaga pendidikan itu juga amanah. Ada rektor, ada dekan, ada guru, ada kepala sekolah. Itu semuanya pemimpin. Nah, dalam organisasi masyarakat ada geci, ada tengku imu, itu semuanya pemimpin. Nah, jadi amanah ini variasinya banyak. Ya, ada amanah di organisasi, ada amanah di partai politik, ada amanah dalam kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pemimpin. Nah, jadi kalau kita merujuk pada hadis Nabi itu bahwa setiap orang itu pemimpin. Kita pegawai, pemimpin, karena kita ada amanah. Jadi concern tadi adalah amanah. Kita sebagai kepala keluarga, pemimpin. Kita sebagai kepala keluarga, amanah. Nah, jadi itu konsep. Mungkin yang ditanya tadi adalah pemimpin pada lembaga formal pemerintahan. Ya, jadi setelah runtuhnya Turki Utsmani, memang tidak ada lagi khilafah Islamiyah. Tapi bukan berarti pada saat sebelum Turki Utsmani jatuh, itu sudah terjadi satu kekuatan, hanya satu kepemimpinan, tidak. Kalau Anda baca sejarah, ada namanya dinasti Fatimiyah. Ya, di Mesir, itu yang bangun Azhar itu dinastinya Fatimiyah. Ya, dibangun Azhar itu, Universitas Azhar. Itu dinasti Fatimiyah. Jadi runtuhnya dinasti Bani Abbas itu melahirkan kepemimpinan dunia. Khilafah Islamiyah itu beragam. 3 kekuasaan kerajaan besar. Bahkan Aceh juga masuk kategori itu. Setelah runtuhnya Khilafah Abbasiyah, itu tidak langsung bersambung dengan Turki Utsmani, tidak. Itu lahir 3 kerajaan besar. Anda kenal dengan Mughal, India, Safawi di Persia, dan Turki Utsmani di Ottoman Empire di Turki, Istanbul. Nah, jadi variannya banyak. Dan itu tidak saling menundukkan diri satu sama lain. Ya. Tapi kenapa dulu diklaim Turki sepertinya ingin menguasai sebelum jatuhnya, sebelum lahirnya Kemal Atatürk? Karena Turki ini ingin menguasai dunia. Maka Turki, kalau Anda sudah ke Turki, supaya seluruh masyarakat muslim dunia mengakui kekhalifahan Utsmaniyah, maka peninggalan Rasulullah, situs-situs sahabat itu dikumpulkan semuanya ke Istanbul. Orang Turki itu orang merampas situs-situs dan lambang-lambang kekuasaan Islam. Maka tidak heran kalau di Topkapı Museum ke Turki, itu Bapak akan lihat pedang Rasulullah, ada 4 macam pedang Nabi. Ada pedang sahabat. Nah, kalau mau lihat pedang sahabat, Ali bin Abi Thalib yang paling besar pedangnya, betul itu dalam sejarah cerita orang Aceh ya. Cuman orang Aceh ada ceritanya agak tambah panjang betul. Jadi letak colaba. Jadi dalam cerita orang Aceh, menggapi pedang Sayyidina Ali 5 retuh gunung. Tapi dibandingkan dengan pedang sahabat yang lain, Ali itu lebih besar. Panjang segini seperti itu. Lalu kemudian kedua lu jauh Turki, khususnya di Istanbul, lain Ankara. Rambut Rasulullah masih ada di situ. Kalau saya tanya, Rasulullah pakai sandal atau sepatu? Pakai ragu jawabannya, karena kita tidak lihat sejarah. Kalau lihat sejarah, Anda tidak ragu jawabnya. Rasulullah pakai terompa, dan terompa itu ada di Turki Utsmani, di Museum Topkapı di Turki. Saluran air pada Ka'bah yang pertama itu dirampas oleh Turki, dibawa ke Turki. Kenapa? Ingin dia semua negara Islam yang namanya Mulukut Tawaif dulu, raja-raja kecil yang ada di Jazirah,
itu tunduk karena kekuasaan simbol khalifah itu ada pada Turki. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau ada Baitul Mal, ada kawan-kawan mau ke Turki, itu menambah apa? Keimanan juga. Dan banyak juga sahabat Rasulullah itu dimakamkan di Istanbul. Nah, jadi ini saya ingin sampaikan bahwa dalam konteks kekhalifahan Islam secara menyeluruh memang tidak ada lagi. Karena sudah muncul namanya negara bangsa, nation state masing-masing. Nah, tapi kepemimpinan negara-negara muslim itu tetap eksis. Sehingga ada juga orang menyebut perlu semacam konsorsium lah atau ittihad lah, persatuan negara-negara muslim. Cenderung orang menyebut OKI, Organisasi Konferensi Islam, sebagai salah satu wadah pertemuan pemimpin-pemimpin muslim. Tapi dalam konteks apakah mungkin sekarang dibangun khilafah Islamiyah sebagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat, kecenderungan itu kecil. Ya, saya tidak sebut tidak mungkin. Ya, nanti Bapak akan jawab, kalau Allah berkehendak kun fayakun, selesai. Kan gitu. Nah, itu jawabannya teologis, bukan jawaban politik, bukan jawaban science, ya. Tapi cenderung secara keilmuan hampir dapat dipastikan sulit sekali dalam negara bangsa sekarang ini untuk menjadi melekat pada satu khilafah Islamiyah. Jadi oleh karena itu mungkin dalam konteks itu kita tidak. Tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana negara-negara yang mayoriti muslim atau negara-negara yang mendeklar diri konstitusinya adalah Islam itu harus memiliki kekuatan. Inilah yang bisa membuat umat Islam itu berjaya. Contoh saja Mesir. Ini kemarin dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin, Morsi. Ya. Tapi ternyata kita sesama kita diobok orang. Morsi tidak disenangi oleh Barat. Padahal, Bapak baca sejarah, Abdul Fattah As-Sisi itu panglima angkatan darat yang diangkat oleh Morsi. Ini ada yang dari IKAT, ini ada dari Katalit Timur Tengah. Dia tahu betul dia. Itu Jenderal Sisi yang sekarang presiden Mesir, itu adalah panglima angkatan darat yang diangkat oleh Morsi. Tapi dia dikudeta. Morsi itu dikudeta. Nah, jadi ini contoh. Jadi oleh karena itu saya berpikir bahwa yang paling penting ini bagaimana masyarakat muslim di negara-negara muslim itu memiliki kekuatan, baik melalui partai politik, baik melalui lembaga ekonomi, maupun sains dan teknologi, ilmu pengetahuan. Itu yang harus dibangun sekarang ini. Nah, jadi oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, yang tentu komitmen, mekanisme memilih pemimpin itu menjadi penting. Jadi harus kita menyampaikan dakwah kepada banyak pihak bahwa Islam ini akan terus terobok-obok, akan terus tidak berjaya kalau masyarakatnya tidak kuat, masyarakatnya tidak berada dalam persatuan, ekonomi kita lemah, dan ini sangat tergantung kepada pemimpin-pemimpin ini. Pemimpin ini di dalam negara bangsa, nation state itu dipilih melalui satu mekanisme pemilihan, katakanlah demokrasi atau pemilu. Tapi bagi negara-negara yang tidak menganut sistem pemilu seperti Saudi itu ada pemilu, tapi pemilu parlemen. Tidak mengganti raja. Tapi raja itu tidak diganti, parlemen saja yang ditukar-tukar orangnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu saya pikir langkah ke depan bagaimana kita membangun ukhuwah, memperkuat potensi bangsa ini melalui penguatan kepemimpinan, pendidikan, ekonomi, sains dan teknologi. Jadi kalau dasar itu insya Allah kita akan kuat. Jadi kalau kita berpikir jauh, orang mengobok-obok itu tahu. Nah, kalau ini seperti kita sekarang ini juga di Aceh ini, terakhir saya sampaikan, kita sekarang ini sesama kita bertengkar urusan tongkat, ya kan? Saya heran juga gitu kan. Kemarin Pak di Audrubu ya, urusan salat tarawih sampai kami harus turun gitu. Ya Allah, saya bilang kenapa urusan yang seperti ini? Ini diterubu di masjidnya Pak Gubernur itu, warisannya Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba. Itu ribut antara tarawih 8 dengan tarawih 20.
Cuman saya nggak beritahu. Kalau bisa dikunci saja masjidnya, nggak usah salat itu. Cuman kan tidak enak kita bilang begitu. Jadi ini sesama kita. Ya, tongkat, apa namanya, masalah mualat khutbah, ya kan gitu. Mau adzan 2 kali. Gitu. Mimbarnya naik dari depan atau naik dari belakang gitu. Itu. Jadi ini sebetulnya itu adalah intrik untuk menghancurkan kita. Dan paling mudah adalah dimasuki pada hal-hal yang apa namanya, yang sensitif begitu ya. Agama itu sensitif. Apa bukti agama sensitif? Hendak sembahyang hendak masalah, tapi dia pegah lohan kafirnya luntak ya. Itu kan sensitif itu. Bahwa dia berbuat kasar itu tak persoalan, tapi jangan dikatakan dia tidak muslim. Nah, jadi ini hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu saya pikir kita sendiri juga harus kita evaluasi. Ternyata kita sudah berada dalam skenario orang memecah belahkan persatuan dan ukhuwah di antara kita. Ya, kasus di beberapa tempat, kahana semayang le kahana buka melatah gero. Kemudian ka klaim nyo wilayah lun. Yang sabah rumah, hanjit le lo begah mengkamunan. Itu kita sudah mulai masuk dalam kancah perpecahan. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perpecahan ini tidak terjadi, dan Ramadan ini mudah-mudahan akan menjadi tali pengikat ukhuwah di antara sesama kita. Saya pikir demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.